نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا رسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم لقائك. أما بعد، ma'asyiral hadirin, rekan-rekan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini bukan sekedar untuk sholat maghrib berjamaah, akan tapi ada nilai plusnya. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat tinggi, sangat agung di dalam agama Islam ini, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana agama Islam ini, jika kita membuat pembagian, ya, Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan ajaran Islam, ya, di atas dua pondasi. Yang pertama, pondasi huda, petunjuk. Kemudian yang kedua, pondasi dinil haq, agama yang benar. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal soleh. Artinya, setelah melaksanakan sholat yang merupakan amal soleh, kita melengkapi keislaman kita dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya menuntut ilmu agama Allah itu merupakan cara mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena selain menuntut ilmu itu juga mendapatkan ilmu, secara amalan dia juga terhitung sebagai amal soleh. Ya, kalau antum rajin beribadah, rajin sholat, puasa, dan lain sebagainya, sedekah, maka antum baru melaksanakan setengahnya. Kalau yang antum laksanakan ini didasari dengan ilmu, maka antum telah melengkapi agama Islam antum. Ya, begitu pula kita duduk untuk menuntut ilmu, sama. Ya, termasuk bentuk dari amal soleh. Simple tapi pahalanya besar. Ya, baik. Kita masuk kepada pembahasan. Di pekan kemarin kita sudah membahas prinsip pertama dalam akidah manhaj salaf, ya. Yang mana prinsip pertamanya itu, hadirin sekalian, adalah menggunakan Al-Quran, sunnah Rasulullah atau hadis, dan juga ijma' dalam permasalahan agama Islam. Seluruh perkara agama ini harus didasari dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga ijma'. Termasuk nanti di situ kita jelaskan, ya, ijma' itu, ya, karena ada beberapa pertanyaan yang agak membingungkan. Ustaz, misal sholat 5 waktu,
Ya, anak ulangi ya pertanyaan pekan kemarin. Di antara antum ada yang hafal hadis wajib sholat 5 waktu, bukan wajib sholat ya. Kalau wajib sholat banyak dalilnya. Wajib sholat 5 waktu. Ada yang hafal? Hah? Pekan kemarin ada ya beberapa orang saja, tapi mayoritas tidak hafal. Tapi hal ini termasuk ilmu hadirin sekalian. Mengapa? Karena masuk kategori ijma. Seluruh umat Islam sudah sepakat tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib dilakukan setiap harinya. Ya, jadi walaupun tidak hafal dalil, dengan pengetahuan ini itu sudah bisa disebut sebagai dalil ijma. Seluruh umat Islam sepakat. Makanya kalau ada seperti misalnya tarekat-tarekat ya, ma'rifat dan juga hakikat, mengklaim bahwasanya sholat itu tidak wajib, ini tarekat sufi, atau seperti di dalam sekte, di salah satu sekte Syiah ya, yang mana mereka berkata sholat Jumat itu tidak wajib ya, maka secara otomatis kita tahu ini aliran aneh, ini aliran tidak normal. Walaupun kita tidak hafal dalil, tetapi karena sudah terjadi ijma ini, maka secara otomatis kita tahu mana yang benar dan juga mana yang tidak benar, walaupun tidak hafal dalil. Ya, karena secara sendirinya ini termasuk dalil juga. Ya, sudah diterangkan pada pekan kemarin. Intinya, ketika kita beragama harus didasari dengan Al-Quran, hadis dan juga ijma. Ya, maka insya Allah kita masuk pada prinsip yang nomor 2. Yang mana hadirin sekalian, prinsip nomor 2 ini sebagaimana yang ditulis oleh penulis ya, ihtijajus salaf bis sunnah as-sahihah mutlaqan. Bahwasanya para salaf itu mereka menggunakan sunnah atau menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Kalau pekan kemarin kita membahas Quran, sunnah dan juga ijma, maka pekan ini kita membahas khusus tentang sunnah. Mengapa kita membahas khusus tentang sunnah hadirin sekalian? Karena ada sebagian umat Islam, mereka berkata dalam permasalahan akidah itu hanya hadis mutawatir yang bisa dipakai untuk menyimpulkan ya, kesimpulan dalam urusan akidah hanya bisa menggunakan hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad tidak bisa dijadikan pondasi atau dasar atau dalil dalam permasalahan akidah. Termasuk nanti hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit. Ya, itu ada di dalam hadis ahad. Nanti kita terangkan ya contoh-contoh apa yang akan terjadi pada akidah kita jika kita menolak hadis ahad dalam permasalahan akidah. Nah, sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu mengenal apa itu hadis mutawatir dan juga apa itu hadis ahad. Ya, ada yang mau dijadikan contoh. Ini perlu ilustrasi ya, agar lebih mudah dipahami. Atau anak langsung pilih saja ya, yang depan nanti sampai belakang. Yang duduk paling belakang Afwan ya, yang duduk paling belakang anak jadikan contoh sebagai periwayat hadis Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Sedangkan yang di depan sebagai perawi hadis. Nah, hadis mutawatir hadirin sekalian adalah hadis yang diriwayatkan banyak orang, saking banyaknya sampai-sampai mustahil terjadi kedustaan. Ini contoh gampang mutawatir. Antum tahu nama anak? Ada yang nggak tahu nama anak? Insya Allah antum semua tahu ya. Nah, pertanyaannya antum tahu dari mana? Pernah anak ngasih tahu nama anak siapa? Nah, misalnya tiba-tiba ada orang lain, oh itu namanya Ahmad misalnya.
secara otomatis antum langsung bilang salah, bukan Ahmad namanya tapi Auzan, ya. Jadi hadis mutawatir itu seperti itu kurang lebih. Ketika ada orang yang ingin berdusta, ingin menyelewengkan hadis mutawatir, secara otomatis ketahuan. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang tahu tentang hadis mutawatir. Contoh hadis mutawatir itu apa, hadirin sekalian? Kalau di antara penuntut ilmu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan tiket tempat duduk di dalam neraka. Ini yang terkenal di antara para penuntut ilmu. Sebenarnya ada contoh hadis mutawatir yang orang-orang awam pun kenal, yaitu periwayatan Al-Quran. Jadi Al-Quran sampai kepada tangan kita itu diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir. Nah, ketika ada Al-Quran, antum bakal tanya nggak ini Quran asli atau tidak? Nggak perlu ditanya. Kenapa? Karena sudah mutawatir. Semua umat Islam, seluruh sahabat Nabi meriwayatkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama mazhab, ulama-ulama setelahnya, ya, zaman Bani Abbasiyah, terus Turki Utsmani sampai pada masa kita sekarang. Nah, ini termasuk riwayat mutawatir. Al-Quran ada riwayatnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tanpa riwayat itu pun kita juga sudah bisa menerima Al-Quran secara mentah, secara langsung, karena termasuk periwayatan yang mutawatir. Ya, tidak perlu ditanya lagi. Itu hadis mutawatir. Dan jumlah hadis mutawatir jamaah sekalian itu sangatlah sedikit, karena persyaratannya sangat susah. Mayoritas hadis-hadis yang ada termasuk di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah yang lainnya, itu adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir, ya. Nah, apa hadis ahad itu? Maka kita terangkan. Simpelnya, hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Ya, kalau mutawatir tadi mustahil orang berdusta, hadis ahad bisa saja orang itu berbohong. Ya, makanya para ulama membagi hadis ahad itu kepada 3 bagian, 3 pembagian hadis ahad. Yang pertama namanya hadis masyhur. Kemudian yang kedua hadis aziz, dan ketiga hadis gharib. Pernah dengar istilah hadis gharib? Hadis masyhur nanti kita terangkan sedikit, ya. Masyhur itu apa? Karena masyhur memiliki 2 makna nanti. Ya. Baik, yang pertama hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur, hadirin sekalian, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi lebih dari 3 orang, 3 orang ke atas, tapi belum sampai pada derajat mutawatir. Di setiap tobakot, setiap rentetan level. Nah, makanya anak kejadikan contoh, ya. Misalnya anak berkata A, kemudian yang di depan-depan ini menerima apa yang anak ucapkan, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari 4 orang ini mereka meriwayatkan ucapan anak kepada orang setelahnya. Jumlahnya harus lebih dari 3 orang juga, ya, lebih dari 3 orang. Terus ke belakang sampai kepada yang paling belakang periwayat hadis. Semua jalur dari dia sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya lebih dari 3 atau lebih. Itu namanya hadis masyhur. Ya, contohnya apa? Nah, kita ambil contoh, ya, di kitab, ya. Ya, salah satu contoh hadis masyhur, hadirin sekalian. Ya, ini dia contoh hadis masyhur, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bukan sabda Nabi, tapi perbuatan Nabi. Qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran ba'da ruku fi salatis subuh yad'u ala ri'lin wa dakwan.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu melakukan kunut subuh selama 1 bulan saja, ya. Selama sebulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut subuh, mendoakan keburukan kepada sebagian musuh umat Islam pada masa tersebut. Ini hadisnya termasuk hadis yang masyhur, ya, karena lebih dari 3 sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang level kedua namanya hadis aziz. Aziz itu artinya jarang atau sedikit, yaitu riwayat hadis yang mana salah satu tingkatan, salah satu silsilah, ya, salah satu silsilah sanadnya itu ada yang diriwayatkan cuma 2 orang dari 2 orang. Ya, kalau tadi masyhur itu semuanya harus 3 ke atas. Kalau aziz ini salah satu riwayatnya ada yang 2 orang. Itu namanya hadis aziz, turun sedikit derajatnya. Tapi hadis aziz ini sangatlah jarang, ya hadirin sekalian, ya, jarang keberadaannya. Contohnya sebagaimana yang ditulis dengan kitab, ya, itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman kalian kecuali Rasulullah itu atau aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang paling dicintai dari dirinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh umat manusia. Ya, jadi hadis ini masyhur, banyak periwayatnya, 3, tapi di salah satu tobakot, salah satu tingkat, ya, itu hanya 2 orang yang meriwayatkan. Di sini ditulis rawahu an Anas radhiyallahu taala anhu, Qatadah bin Du'amah As-Sadusi wa Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 2 orang, ya. Kemudian di bawahnya ada Qatadah bin Du'amah dan juga Abdul Aziz bin Suhaib. Ya, di atasnya 2 sahabat, nanti tabi'innya juga 2 orang. Baru setelah tabi'in 3 ke atas. Ustaz, kalau misalnya 1 orang bagaimana? Nah, kalau 1 orang itu namanya hadis gharib. Ya, hadis gharib adalah hadis yang salah satu tingkatan silsilahnya itu hanya 1 orang periwayat. Dan contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun hadis ini sangat terkenal, jadi di belakang-belakang itu banyak, tapi ketika kita tarik silsilah hadisnya, periwayat itu cuma 1 orang nanti di atas, dari Umar, setelah Umar 1 orang, setelahnya lagi 1 orang, baru akhirnya terkenal. Makanya disebut sebagai hadis gharib. Hadis gharib itu artinya hadis yang aneh, yang unik. Kok bisa, ya, hadis ini riwayatnya banyak tapi silsilahnya cuma 1 orang, makanya disebut sebagai hadis gharib, ya. Sampai sini paham, ya? Hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Kalau hadis masyhur itu artinya hadis yang terkenal, ya, sesuai dengan namanya, masyhur. Masyhur bahasa Arab dan masyhur bahasa Indonesia artinya sama, banyak yang tahu, tapi belum sampai mutawatir. Masih bisa terjadi kedustaan karena hanya segelintir orang saja yang tahu. Ya, misalnya ini, afwan, antum Syekh, ana jadikan contoh, ya, Syekh Abdurrahman. Antum ada yang tahu nama beliau? Hah? Mungkin sebagian nggak tahu, ya. Nah, tiba-tiba misalnya ada di belakang yang ngomong, oh itu namanya Muhammad misalnya. Bisa saja yang tidak tahu yang lain, oh iya namanya Muhammad, karena yang kenal beliau bisa saja hanya segelintir orang saja. Ini hadis masyhur. Nah, kalau hadis mutawatir, oh itu namanya Muhammad, semua juga tahu kok dia namanya itu Abdurrahman bukan Muhammad. Nah, itu hadis mutawatir. Paham, ya, permisalan dari anak? Nah, baik, kita masuk pada pembahasan.
Tadi prinsip kedua, menggunakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan akidah secara mutlak. Dia hadis mutawatir ataupun hadis ahad tetap kita gunakan. Karena sebagian umat Islam ada yang berkata hadis ahad ini karena rawinya sedikit, dia tidak bisa dijadikan sandaran dalam permasalahan akidah. Kenapa? Karena menurut mereka hadis ahad itu belum tentu benar, bisa saja salah. Nah, maka kita luruskan pemikiran tersebut. Sesungguhnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman salaf sampai pada masa sekarang itu mereka menggunakan semua hadis, tidak pernah satupun mereka memisah-misah. Hadis ahad itu tidak boleh, kalau hadis mutawatir itu boleh. Malah kalau kita melihat contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus sahabat untuk pergi berdakwah menjelaskan masalah akidah. Contoh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menarik kendaraan, ya. Anda lupa sini kuda atau onta ya. Di atas kendaraan itu ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini di masa-masa akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, ada apa Anda ini kok mau menarik kendaraan saya? Sini, saya aja yang tarik, Anda yang naik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang tidak masalah. Mungkin ini terakhir kali kita bertemu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah Nabi mengantar sampai pada luar kota ya, kemudian Nabi pun memberikan pesan kepada Mu'adz. Jadi Mu'adz ini hadirin sekalian ingin dikirim ke negeri Yaman untuk pergi berdakwah. Nah, Mu'adz bin Jabal hadirin sekalian perginya itu hanya satu orang, tidak rame-rame. Artinya ketika Mu'adz berbicara dengan orang-orang Yaman, hadis yang disampaikan itu namanya hadis apa? Mutawatir atau ahad? Ahad. Kenapa? Karena satu orang saja yang pergi berdakwah. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu orang. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Satu orang dikirim ke beberapa daerah, tapi semua yang mereka lakukan itu diterima. Padahal ini masalah akidah, ini praktek para salaf ya. Nah, maka sekarang kita lihat apa dalil bahwasanya sunnah itu semuanya harus diikuti. Pertama kita ambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Ya, wa ulil amri minkum ya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan maka kerjakan, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Di sini ini dalam kaidah nahwu ya, dalam kaidah bahasa Arab. Ketika ada huruf ma yang artinya secara harfiah itu apa? Ma itu artinya apa? Nah, ketika dia itu menjadi objek, apa-apa yang diperintahkan maka kerjakan. Ini objek kan, sesuatu yang diperintahkan. Maka ini umum, segala sesuatu, semuanya. Nah, maupun dia itu dari hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad, selama hadis itu sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka gunakan. Kenapa hanya hadis sahih? Hadis hasan boleh atau tidak? Jawabannya hadis hasan termasuk dari hadis yang sahih juga. Ya. Bedanya hadis hasan dan hadis sahih adalah kalau hadis hasan itu nilainya kalau hadis sahih itu nilainya 99, hadis hasan nilainya 95. Ya. Jadi sama-sama A+, tapi yang ini kumlot, yang ini
apa istilahnya kalau di Indonesia? Kalau di kita istilahnya mumtaz. Ya, kalau hadis hasan mumtaz, kalau hadis sahih itu kumlot. Ya, nanti hadis sahih ada tingkatan-tingkatan lagi ya. Seperti misalnya riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim atau muttafaq alaih, ini periwayatan yang paling tinggi ya. Ya, yang paling tinggi itu hadis mutawatir dulu. Hadis mutawatir paling atas. Itu summa kumlot. Nah, kurang lebih gitu. Baru kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Kutubus Sittah, kemudian Syaikhain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekaligus, kemudian Sahih Bukhari saja, Sahih Muslim, baru kemudian di bawahnya ulama berbeda-beda. Ada yang bilang Abu Dawud dulu, ada yang bilang Tirmidzi, dan juga ada yang bilang Nasai atau Ibnu Majah? Nasai atau Ibnu Majah? Nasai. Ya, sebenarnya ada yang bilang Ibnu Majah juga. Ini perbedaan para ulama ya. Mana yang lebih sahih di antara kutub sunan. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ya, ini ringkasan langsungnya hadisnya. Nabi SAW bersabda, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan juga sunnah para sahabat. Ya, Nabi SAW mengatakan sunnahku tanpa membeda-bedakan. Apakah sunnah itu diajarkan satu orang atau diajarkan oleh banyak orang? Selama sunnah itu sahih dari Nabi SAW, maka kita terapkan ya dalam masalah akidah maupun dalam masalah syariat. Begitu pula amalan para sahabat. Ya, kalau tadi Mu'adz bin Jabal itu adalah contoh bagaimana Nabi mengirim para sahabat. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, itu pernah ada sebuah kisah ya. Ini Ibnu Mas'ud ya, atau Ibnu Abbas, sahih Ibnu Mas'ud pernah melaknat. Ini beberapa hal ya, ada beberapa hal yang dilaknat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang wanita protes, "Mengapa engkau melaknat orang-orang tersebut?" Akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjawab, "Bagaimana mungkin saya tidak melaknat orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat?" Ya, ini dalil dari perkataan para salaf bahwasanya wajib kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melaknat sesuatu, maka kita pun harus melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga Rasulnya ya, khususnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini paham? Cukup insyaallah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, emangnya kalau sesedikit apa sih hadis mutawatir itu sampai kalau kita tidak menggunakan hadis mutawatir, efeknya akan parah terhadap pemahaman akidah kita. Maka kita bawakan contoh-contoh hadis ahad berkaitan masalah akidah. Seandainya kita menggunakan hadis mutawatir saja, maka banyak perkara-perkara yang sebelumnya kita yakini itu menjadi runtuh. Tidak boleh lagi jika mengikuti pemikiran mutakallimin. Nah, apa aja contohnya? Yang pertama, iman terhadap pertanyaan munkar dan juga nakir. Antum yakin di kuburan itu ada azab kubur? Permasalahan azab kubur itu hadisnya mutawatir. Ya, azab kubur itu ada hadisnya mutawatir. Akan tetapi apa yang terjadi di dalam kubur itu yang hadisnya hadis ahad. Nah, salah satunya apa? Ini hadis tentang pertanyaan munkar dan juga nakir. Seandainya kita menggunakan hadis
mutawatir saja dalam masalah akidah, maka akhirnya pertanyaan munkar dan juga nakir kepada ahli kubur itu menjadi hilang. Ya. Apa pertanyaan munkar nakir? Ya, siapa Tuhanmu ya? Siapa yang kau ikuti, kitab dan lain sebagainya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Syafaat Nabi juga itu hadisnya itu adalah hadis yang ahad. Ya. Karena di hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat. Di antaranya adalah asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling tinggi, yang paling besar kepada seluruh umat manusia. Tahu syafaat uzma ya? Syafaat uzma itu ketika umat manusia sudah menunggu terlalu lama di padang mahsyar, akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Engkau adalah manusia pertama, Allah memuliakanmu karena menciptakan dengan kedua tangannya dan lain sebagainya, maka doakan. Tapi Nabi Adam menolak karena pernah berbuat dosa. Kemudian lanjut kepada Nabi Nuh, awal Rasul dan lain sebagainya, sama ditolak. Kemudian Nabi Ibrahim, ulul azmi ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sama. Kemudian datang kepada Nabi Musa, baru Nabi Isa, dan juga terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak diketahui, sangat lama. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad atau berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak, is'al tu'ta." Angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Nah, dari situlah isfa' tu syafa', begitu ya hadisnya. Dan berilah syafaat, maka syafaat yang engkau berikan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membagikan syafaat. Ya. Nah, hadis ini itu hadis yang ahad, bukan hadis yang mutawatir. Makanya sangat fatal jika kita hanya menggunakan hadis yang mutawatir dalam permasalahan akidah. Kemudian contoh yang lain, al-imanu bi anna ahlal kabair la yakhluduna finnar. Ya, salah satu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya orang yang berbuat dosa, mereka itu ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti pasti dia akan keluar. Nah, ini lagi-lagi hadis yang ahad. Jika kita hanya berpegang pada hadis yang mutawatir, pada Quran dan juga hadis yang mutawatir, maka secara zahir orang-orang yang berbuat dosa besar dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, sudah direncanakan, sengaja dan direncanakan, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka. Ya. Secara zahir ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya orang yang membunuh seorang muslim, ya, ini termasuk dosa besar, maka dia kekal di dalam neraka. Nah, kemudian datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ahad yang menjelaskan bahwasanya orang yang masuk neraka karena perbuatan dosa besar, suatu hari nanti dia pasti akan keluar. Ya, sampai orang terakhir yang keluar dari neraka itu mendapatkan sekitar 10 kali kenikmatan di dunia, ya, atau raja-raja di dunia. Artinya pasti akan keluar dari neraka. Begitu pula di dalam hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ketika menceritakan bahwasanya di akhir zaman itu bukan akan ada, ilmu Islam ini hilang, hanya tersisa kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai generasi tua mereka berkata, dulu kakek-kakek kami
pernah berkata la ilaha illallah. Jadi pun berkata la ilaha illallah. Kemudian seorang tabi'in berkata tidak bermanfaat la ilaha illallahnya dia, karena dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan juga tidak haji, hanya la ilaha illallah saja. Nah, kemudian Hudzaifah menjawab, justru la ilaha illallah ini yang akan menyelamatkan dia dari neraka. Ya, artinya dia tidak akan berada di neraka selama-lamanya. Jika masuk ke dalam neraka, suatu hari dia pasti akan keluar. Sampai sini paham ya? Ya, silakan. Sudah ada? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian contoh selanjutnya adalah tentang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sama, ini juga hadisnya hadis ahad. Ya, intinya ya hadirin sekalian, intinya tolak ukur menilai suatu hukum, mau itu masalah akidah, masalah syariat, masalah iman dan juga masalah ibadah, amal soleh, itu bukan dengan banyak sedikitnya riwayat, bukan mutawatir atau ahad. Akan tapi yang dijadikan tolak ukur adalah hadis tersebut sahih atau tidak. Jika hadis tersebut sahih, maka wajib kita terima, masalah akidah ataupun bukan. Dan jika hadis itu hadisnya dhaif, maka apa? Kalau hadisnya dhaif, tidak boleh kita terima ya, tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena hadis yang dhaif itu kadang-kadang dhaifnya itu bukan karena rawi, tapi hadis ini aslinya perkataan sahabat, tapi ada yang bilang ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang dalam hadis itu marfu'nya itu dhaif, tapi yang mauquf sahih. Yang dinisbatkan kepada Nabi itu dhaif, tapi yang dinisbatkan kepada sahabat itu yang sahih ya. Jadi kalau hadisnya sahih harus kita terima, dan jika hadisnya dhaif maka tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Kemudian jika hadis ini misalnya ulama A mensahihkan dan juga ulama B mendhaifkan, apa yang kita lakukan? Karena memang ada beberapa hadis itu sebagian ulama bilang ini sahih, sebagian ulama ini bilang dhaif. Ya. Maka jawaban penulis kitab ya yang kita jadikan acuan, hadis ini tidak bisa 100% dijadikan acuan pasti. Dia posisinya sebagai acuan tambahan saja, bukan acuan yang pasti. Makanya disebut yufidu al-dhon. Mungkin benar, kurang lebih seperti itu ya. Karena hadis itu hadirin sekalian, ada yang yufidul dhon, ada yang yufidul ilm. Kalau hadis mutawatir itu dia yufidu ilman yakinian. Dia bukan sekedar berfaedah, memberikan faedah ilmu, tapi juga keyakinan yang mantap, pasti begitu. Itu kalau hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad yang sahih itu yufidu ilman nadhariyan. Dia itu menghasilkan keyakinan ilmu tapi secara teori, jadi sedikit di bawah. Contohnya begini, misalnya ada dua orang, yang satu ulama, yang satu misalnya orang yang tidak pernah belajar ya. Yang A bilang, yang ulama bilang sholat wajib setiap hari itu 5 waktu. Kemudian yang B yang tidak belajar bilang sholat yang wajib tiap hari itu 6 waktu misalnya, ditambah sholat witir. Yang mana yang antum ikuti? Jawabannya pasti yang ulama. Kenapa? Karena dia lebih terpercaya. Jadi ini secara teori ya, secara logika kita pasti lebih mengikuti orang yang terpercaya walaupun dia cuma satu orang. Padahal hadirin sekalian, yang dikatakan orang kedua ini itu adalah pendapat sebagian madhab. Ada ulama yang berkata demikian, wajib sholat setiap hari yang wajib itu sholat 6 waktu ditambah witir. Tapi ini pendapat yang lemah ya, karena menyelisihi hadis sahih. Nah, tapi gara-gara yang ngomong ini orang biasa, tidak dikenal, akhirnya kita secara otomatis menolak ucapan tersebut. Ya, walaupun asal muasalnya dari ulama juga.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu intinya. Intinya selama hadisnya sahih kita gunakan, selama hadisnya dhaif maka tidak kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ulama berbeda pendapat menghukumi suatu hadis, maka kita ambil jalan tengah. Kita cari hadis-hadis yang lain yang mendukung perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Prinsip kedua, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggunakan hadis selama hadis itu sahih dalam permasalahan akidah. Insyaallah pekan berikutnya kita akan masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu mengikuti para salaf dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf, kenapa dinamakan salaf? Karena pasti berkaitan dengan salaf itu sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang mau bertanya silahkan. Yang tidak dipahami, tafadhol. Tapi apakah sebagian kelompok yang tidak menerima hadis ahad itu otomatis mereka menganggap bahwa hadis itu tidak sahih? Tidak apa? Tidak sahih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pertanyaan yang bagus ya. Orang-orang yang menolak hadis ahad, apakah mereka menganggap hadis ahad ini tidak sahih? Jawabannya, mereka menganggap hadis tersebut hadis yang sahih. Akan tapi karena yang meriwayatkan sedikit, kata mereka kurang meyakinkan. Sedangkan permasalahan akidah menurut mereka harus kita itu benar-benar yakin. Ya, makanya orang yang menolak hadis ahad ini, mereka melarang umat Islam berkata saya mukmin insyaallah. Menurut mereka tidak boleh Anda berkata saya beriman insyaallah. Mengapa? Karena kata mereka insyaallah itu artinya dia ragu-ragu. Kamu ini beriman atau enggak? Insyaallah saya beriman. Kamu berarti ragu, bukan iman namanya. Ya. Jadi imbasnya itu seperti itu, termasuk nanti hadis ahad. Karena hadis ahad ini yang meriwayatkan itu sedikit, bisa saja itu dhaif, maka ragu-ragu, belum tentu benar. Makanya tidak mereka gunakan untuk masalah akidah. Ya, yang mana akidah itu harus yakin. Sedangkan syariat, masalah ibadah tidak masalah. Ya. Semoga menjawab ya. Atau masih kurang jawabannya? Ya, paham ya? Ya, mau dilanjut ya, silakan. Kalau mereka menganggap sahih, kenapa Mas ditolak juga meskipun ragu-ragu? Yaitu karena akidah itu harus yakin. Kalau kurang yakin, maka tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi walaupun itu hadisnya sahih, karena yang meriwayatkan sedikit, mereka bilang mungkin ada kemungkinan, kata mereka gitu, sahih tapi mungkin salah, mungkin apa. Makanya pemikiran mereka itu menyelisih salaf ya. Karena seperti yang sedang kita diskusikan sekarang, zahirnya itu saling kontradiktif ucapan mereka. Ya, kalau sahih kenapa ditolak? Oh, karena itu masih kira-kira, kata mereka. Tapi sahih, ya tapi sahih, tapi kira-kira. Ya, makanya salah karena kontradiksi. Sedangkan para ulama, para salaf, mereka tidak membeda-bedakan hadisnya. Yang penting sahih atau tidak, itu intinya. Mau dilanjut? Ya, sebenarnya Ana juga bingung kenapa mereka menolak. Tapi ini jawaban yang diberikan oleh masyayikh di Saudi Arabia. Ana juga bertanya, Syekh, kalau sahih kenapa mereka tolak? Ana bertanya demikian. Nah, jawaban Syekh Ana seperti yang Ana jawab barusan. Karena menurut mereka hadis yang sahih itu kalau yang meriwayatkan sedikit itu mereka masih ragu. Sama seperti Ana kasih contoh, misalnya Ana bilang ini namanya Abdurrahman. Nanti bisa saja yang belakang tuh ragu Ana, mungkin bohong Ustadz ini. Nah, kayak gitu kenanya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi paham ya? Ya, nggak apa. Bagaimana dari kita seorang dari kita melakukan suatu amalan, tapi jadi dalam sholat
Dalam sholat. Jarang sholat. Jarang sholat ya. Tidak terus melakukan amal apa sesuatu dan sebagainya. Ya. Itu pertama. Yang kedua, sedangkan tidak tahu bahwa Allah itu tidak akan menghapus semua amalan jika meninggalkan sholat pertengahan. Lalu dengan dalil itu dia hanya misalkan sholat pertengahan saja, dia itu merupakan sebagai sholat pertengahan itu sholat asar. Ya, sholat asar benar. Gimana itu? Baik. Ini bagus nih pertanyaannya. Dia suka beramal soleh tapi meninggalkan sholat, atau dia sholat tapi cuma sholat pertengahan, sholat asar saja. Bagaimana? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa awwalu ma yus'alu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang ditanya pada hari kiamat adalah perkara sholat. Artinya kalau orang itu sholatnya saja sudah berantakan, maka secara otomatis amalan-amalan lain itu menjadi kecil nanti nilainya. Makanya sholat itu menjadi hal pertama yang ditanya, karena itu yang paling penting. Makanya di dalam hadis-hadis yang lain, sahabat Nabi ada yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bagaimana menurutmu jika aku melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu saja, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku bisa masuk surga dengan hal itu? Kata Nabi, bisa. Dalam hadis lain, melaksanakan sholat, puasa dengan amalan-amalan yang wajib saja bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Ya, artinya apa? Artinya perkara sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau antum banyak amalan-amalan sunnah yang wajibnya ditinggalkan, maka itu kurangnya sangat kurang. Karena tingkatan keimanan itu jamaah sekalian itu ada 3. Yang paling atas itu namanya rukun iman. Rukun iman ini ditinggalkan orangnya jadi kafir, dikerjakan dia jadi orang Islam. Itu rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat dan juga takdir. Kemudian level kedua, iman wajib. Iman wajib adalah perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama Islam, yang jika seseorang itu meninggalkannya secara terus-menerus, dia bisa saja dihukumi sebagai bukan seorang muslim, ya. Contoh, iman wajib yang paling tinggi apa? Iman wajib paling tinggi adalah sholat, ya. Ini sholat, ini iman yang paling atas. Iman wajib yang paling atas adalah masalah sholat. Makanya kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha gimana? Faqad tarakad din. Pembeda antara umat Islam dan juga orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meninggalkan agama Islam. Ya. Ini tentang masalah sholat. Jadi jawabannya, kalau ada orang yang beramal rajin tapi sholatnya kurang, maka ajak dia untuk sholat. Ya, karena di hari kiamat itu ada 2 hal yang pertama ditanya. Pertama masalah sholat, kemudian kedua masalah darah. Artinya termasuk nanti masalah akhlak. Apakah kita suka mengganggu orang atau tidak? Apakah kita berbuat baik dengan orang lain ataukah tidak? Nah, ini 2 hal yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Pertanyaan intinya itu bisa masuk surga atau enggak gitu. Kalau bisa masuk surga atau tidak, jawabannya bisa. Tapi terserah Allah. Bisa saja Allah menginginkan dia masuk neraka dulu, atau bisa saja dia mendapatkan ampunan karena suatu amalan yang dia kerjakan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang pasti dia terancam masuk neraka. Semoga menjawab. Mungkin kita cukupkan ya dengan 3 pertanyaan barusan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.